Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Heru Kurniawan dari Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Purworejo. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan sharing terkait dengan masalah yang barangkali tanpa kita sadari kita bicarakan di tempat-tempat nongkrong maupun kemudian banyak juga dibahas di media sosial ya. Masalah yang kita bicarakan biasanya seperti ini ya. Dia memiliki uang sebesar 50.000 yang membelanjakan uangnya sebanyak 20.000 untuk membeli pulsa, lalu yang membelanjakan sebesar 15.000 untuk membeli roti, kemudian membeli jus apel seharga 9.000 dan sisa uang sebesar 6.000 diberikan buku tulis. Nah, pada sampai di titik ini uang Andi ini sudah habis ini. Nah, kemudian ia menghitung jumlah yang dikeluarkan dengan sisa uangnya, ternyata berbeda itu. Nah, barangkali kita seringkali melihat atau mendengar permasalahan ini kemudian tidak ada titik temu sehingga pada akhirnya meninggalkan masalah ini, udah kita masing-masing sama-sama pusing gitu ya. Nah, hari ini kita coba untuk membahas masalah tersebut dari sisi matematikanya. Nah, kasusnya ini ya, Adi memiliki uang 50.000. Nah, kemudian diberikan pulsa itu 20.000, maka sisanya 30.000. Kemudian diberikan jus apel 15.000, sisanya 15.000 kan. Nah, kemudian beli roti 9.000, sisanya 6.000. Kemudian sisa uang 6.000 ini dibelikan buku sehingga sisanya 0. Nah, kemudian ketika dijumlahkan, di sini totalnya 50.000, tetapi total sisa di sana 51.000. Nah, pertanyaan kemudian yang muncul adalah, kenapa kok beda? Yang 1.000 ini dari mana? Gitu ya. Nah, kita lihat ini. Sedikit simulasi ya, kita misalkan uang ada 50.000 ini dengan titik-titik ini sebanyak 50 titik itu ya. Nah, kemudian kita lihat 20.000 beli. Nah, kemudian di sini kita pindah karena dia sudah beli, akhirnya kan berkurang di sini. Berarti sisa uangnya di sini adalah 30.000. Nah, kemudian beli lagi 15.000. Nah, berarti sisa uangnya adalah 15.000 juga. Nah, kemudian beli lagi 9.000, sisa dibelikan 9.000, maka sisanya adalah 6.000. Di sini 6.000. Nah, kemudian yang terakhir 6.000 dibelanjakan lagi. Nah, di sini habis ini, sisanya 0 gitu. Nah, permasalahannya ini adalah tidak ada masalah sebenarnya dengan bilangan-bilangan tersebut. Jadi perhitungan-perhitungan yang tadi kita lakukan itu secara matematika benar gitu ya. Jadi tidak jadi masalah. Nah, pertanyaannya kan begini, apakah jumlah dari sisa uang harus sama dengan 50.000? Nah, pertanyaannya adalah ini penting sekali ini. Nah, ketika ini harusnya 50.000, maka ini kan harusnya 50.000, bukan 51.000 gitu. Nah, kita lihat kemudian secara sistem matematika, dia memiliki uang 50.000, misalnya dia memberikan pembelajaran pertama kita sebut sebagai S1, maka uangnya 50.000 kurang S1 ya. Nah, kemudian kalau ini S2, maka yang sisanya adalah 50.000 dikurangi S1 dikurangi S2. Kemudian ketika B-nya S3, maka ini 50.000 kurangi S1 kurangi S2 dikurangi S3. Kemudian S4 terakhir harusnya 50.000 kurangi S1 kurangi S2 kurangi S3 kurangi S4. Nah, sehingga total di sini adalah total dari SI, I-nya berjalan dari 1 sampai 4. Kemudian sisanya ini ketika kita jumlahkan adalah 200.000 dikurangi 4 S1 dikurangi 3 S2 dikurangi 2 S3 dikurangi S4. Lainnya sistem persamaan di matematika terkait dengan masa itu adalah seperti ini. Nah, kemudian kita lihat sekarang, kalau misalnya belinya 20.000, maka 50.000 dikurangi 20.000 adalah 30.000, sesuai dengan sistem tadi. Kemudian 15.000 dibelikan, 50.000 kurangi 20 kurangi 15 hasilnya 15.000. Kemudian 9.000, maka 50.000 dikurangi 20.000 kurangi 15.000 kurangi 9.000 dan 6.000 sama dengan 6.000. Kemudian terakhir dibelikan 6.000, maka 50 kurangi 20 kurangi 15 kurangi 9.000 kurangi 6.000, maka hasilnya adalah 0. Ini sistem matematikanya seperti itu. Nah, kemudian terakhir ketika kita jumlahkan ini 50.000. Kemudian ketika dijumlahkan ini 51.000, memang berbeda. Jadi memang tidak ada jadi masalah sebenarnya dengan sistem ini, karena sistem matematika yang kita susun tadi adalah sudah benar. Nah, kemudian pertanyaan di awal tadi, apakah harus 50.000? Ternyata memang tidak harus 50.000, karena di sini juga 51.000 sesuai dengan sistem matematika yang telah kita lakukan. Nah, kemudian
Sekali memang tidak ada masalah dengan bilangan-bilangan tersebut. Nah, ini hanya sebuah trik pertanyaan untuk membingungkan orang saja. Jadi kesimpulan kita ambil adalah ini. Nah, kemudian kalaupun misalnya Anda tidak percaya ya dengan jawaban ini, misalnya kita misalkan lagi misalnya kasusnya ini ya. Kasusnya ini, kemudian kita lihat ketika yang 9.000 ini kita ganti 11.000, maka sisanya menjadi 4.000, maka total di sini 49.000. Nah, ketika ini berubah, ini juga berubah, ini tidak konsisten ini. Nah, kemudian ketika ini ganti 80.000, maka sisanya di sini 70.000, ini maka sisanya di sini menjadi 50.000. Namun kalau ini saya ganti 10.000, maka ini tepat 50 dengan 50. Nah, dari sini apa yang terjadi? Ternyata memang dari kasus yang pertama, yang 9.000 ini diganti 11.000, hasilnya di sini 49.000, diganti 8.000 di sini menjadi 52.000, di sini kita ganti 10.000 menjadi 50.000, maka yang terjadi adalah tidak ada konsistensi dalam sistem ini. Nah, akibatnya memang tidak ada masalah dengan sistem ini. Jadi ini tidak perlu kita perhatikan bahwa sisa dalam suatu pembelanjaan ini sebenarnya ini tidak perlu dihitung. Yang dihitung adalah di permasalahan yang pada saat pemberian ini. Jadi ini tidak perlu dihitung karena ketika ini dipaksa untuk kita hitung, maka akibatnya adalah tidak ada konsistensi dalam perhitungannya. Kesimpulannya adalah tidak ada masalah-masalah dengan bilangan-bilangan tersebut. Yang kedua, tidak konsisten hasil yang diperoleh ketika salah satu nilai diubah menunjukkan bahwa permasalahan yang diajukan hanya sebuah trik yang sengaja untuk membingungkan seseorang. Ketidakkonsistenan berlawanan dengan sifat matematika sebagai sistem yang konsisten. Sistem neraca keuangan tidak pernah membandingkan antara pengeluaran dengan sisa uang. Pembahasan neraca keuangan fokus pada pendapatan dan besar harga yang dikeluarkan, sehingga selalu memperoleh hasil yang sama. Kalau memang hal tersebut benar, maka yang pusing adalah para ekonom, akuntan, auditor, dan pekerja keuangan lainnya karena selalu memperoleh hasil yang tidak sama seperti dua kasus tadi. Oke, demikian yang bisa kami sampaikan terkait dengan permasalahan jual beli tadi. Saya Heru Kurniawan dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Purworejo mengajak Anda semua bergabung dengan kami di Program Studi Matematika FKIP Universitas Muhammadiyah Purworejo. Oke, saya tunggu kedatangan Anda. Kalau Anda bergabung dengan kami, bisa klik pnp.umpbr.ac.id. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.